wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita di dalam majelis lagi di siang hari ini yang terasa agak panas ya. Dimana pada hari ini kita juga bersyukur sudah berada di bulan Dzulhijjah ya. Menurut pemerintah ya yang Muhammadiyah sudah mengambil hari kemarin ya, awal bulan Dzulhijjahnya kita dari Persis dan juga saudara kita NU dan sebagainya mengikuti di hari Selasa ya. Jadi kalau yang lebarannya ya, tanggal 28 ya, berarti tanggal 1-nya dia di hari Senin. Sedangkan kita tanggal 1-nya di hari Selasa, berarti lebarannya jatuh pada hari Kamis tanggal 29. Ini hari-hari yang istimewa ya, hari-hari yang spesial. Jadi di dalam Islam itu terdapat hari-hari ya, di mana musim-musim ketaatan ya, di antaranya adalah tentunya Ramadan sudah dilewati ya. Dan pula saat ini pula ya, Dzulhijjah ya. Sebagian saudara kita akan melaksanakan ibadah haji ya, semoga Allah lancarkan. Pula tentunya kita pula akan melaksanakan ibadah kurban ya. Tentunya masih ada kesempatan ya, sampai di hari tasyrik nanti berkurban ya. 13 ya. Iya. Dan tentunya bagi kita yang misalnya sudah berniat berkurban ya, berarti sekarang tidak memotong kuku dan juga rambut. Kalau kemarin-kemarin mah boleh gitu. Ya, sekarang ya tidak. Selain itu pula tentunya di hari spesial ini adalah hari yang tentunya lapang buat kita ya, untuk senantiasa berzikir, bertasbih, tahmid dan tahlil. Takbir ya. Takbir itu ada yang secara muqayyad ya, ada yang terikat, ada yang secara bebas ya. Sekarang bagaimana kita bisa bertakbir juga ya. Nanti tanggal 9 sampai tanggal 13 kita bertakbir ya, dari subuhnya ya, dengan lafaz takbir yang biasa ya gitu. Maka di antaranya pada sholat ya, pada sholat senantiasa bertakbir ya, sebagaimana yang dibiasakannya
oleh para ulama salaf ya. Pada salat ya, bertakbir ya. Nah itu. Maka kita isi ya 10 hari ini ya, cuma 10 hari ya, untuk maksimalkan ibadah segala amal soleh ya. Apalagi ini masa-masa libur ya. Tentunya diisi dengan beramal soleh, diantaranya ya majelis ilmu juga ini termasuk di dalamnya ya. Banyak amalan-amalan ya. Saum sunnah ya gitu, yang pernah saya terangkan di kajian sudah setahun yang lalu ya, tentang Zulhijjah, di mana memang ada perbedaan ya. Ya kalau di kita hanya tanggal 9 saja, ya saudara kita 1 sampai 9 ada ya saumnya itu. Ya kalau melihat redaksi hadisnya memang tidak bisa kita ini ya, karena itu perbedaan secara ya penafsiran lah gitu. Ya fikih gitu ya. Pasti berbeda lah gitu. Terus juga nantinya tanggal 9-nya berarti tanggal 28 hari Rabunya kita sunnah saum Arafah ya bagi yang tidak haji. Sunnah saum Arafah. Baru tanggal 29 tuh nyembelih kurban. Tak lupa tentunya juga sunnah-sunnah Idul Adha nanti disampaikan juga ya. Nah hadisnya yang sering kita dengar ya itu Rasulullah SAW sabda, "Mamin ayyamil al-amalus salih fiha habu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Kalau ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana amal solih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu apa? 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi awal-awal Zulhijjah nih, 10 harinya. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Dari riwayat Bukhari. Karena itu amalan ibadah pada saat ini itu lebih utama dari jihad fisabilillah. Karena itulah kita teruskan ya konsentrasi kita dalam melaksanakan berbagai ibadah ya amal soleh yang bisa dilakukan, diantaranya salat sunnah ya. Salat sunnah di sini ya rawatibnya, duhanya, tahajudnya ditingkatkan lagi ya. Saumnya ya Senin Kemis, ya, tilawahnya ya, seperti biasa ya. Infak dan berbagai amalan solih yang lain. Sebab tentunya dilipat gandakan ya pahalanya, bahkan lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah ya daripada amal ibadah pada hari lainnya ya. Lebih utama dari jihad fi sabilillah. Arafah gitu. Enggak, beramal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih utama dari jihad fi sabilillah. Tanggal 1 sampai sekarang. Hah? Udah mulai puasa sekarang.
Ada yang udah mulai saum. Ada yang tanggal 9 saja. Ada yang mulai dari kemarin ya, mulai kemarin mungkin ya dari mulai tanggal satunya atau ya saum Senin gitu ya. Ya kalau kita misalnya masih ragu kelas 1 sampai 9 gimana gitu ya, dari diterangkan sebenarnya mah itu mah dari diterangkan gimana itu ya perbedaannya di video udah ya, tinggal nanti dikirim lagi gitu ya. Terus juga ya kita bisa saumnya kan Senin Kemis atau Daudnya kan. Nah itu mengenai hadis tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Itu juga ada amalan lain ya. Jadi di bulan Muharram ya. Itu juga kita akan nemuinya juga ya insya Allah. Setelah Zulhijjah, Muharram ya. Harus hafal itu ya. Urutannya itu ya Muharram, terus Safar, awal, akhir harus hafal itu ya itu. Ya. Apalagi kesempatan yang muda-muda ya, ya cepat lah hafalan gitu malah gitu. Aku 30 tahun sekarang ya nggak bisa hafal gitu ya gitu. Cuma gampang dihafal juga ya. Nah, adapun pelajaran kita hari ini banyak sebenarnya yang belum diteruskan karena sempat beberapa hari jeda ya. Masuk juga nanti menjelang Idul Adha juga nanti ada jeda juga. Nah, hari ini seputar tafsir. Masih di awal-awal ya. Bagaimana tujuan pelajari tafsir? Kembali diulang ya. Di antaranya adalah untuk mencapai target-target terpuji dan buah hasil yang mulia, yaitu membenarkan informasi-informasi, mengambil manfaat darinya dan menerapkan hukum-hukum sesuai dengan yang Allah maksudkan, agar melaluinya dia disembah berdasarkan ilmu pengetahuan yang yakin. Keyakinan itu ada hakul yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Dan diantaranya keyakinan utama adalah ilmu yakin. Kita meyakini berdasarkan ilmu itu lebih utama ya gitu. Kita takut kepada Allah berdasarkan ilmu, yaitu khasyah, itu lebih utama ya. Karena itulah butuh ilmu tafsir ini ya. Supaya kita makin mewujudkan pahaman kepada Allah ya. Mewujudkan pengabdian kepada Allah melalui memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ya, dan mengamalkannya juga. Itu maksudnya. Ketika kita menjalankan hukum-hukum syariat, ya tidak bisa ketika kita hukum itu kita lakukan, kita amalkan ya melalui pendapat kita sendiri atau melalui prasangkaan kita sendiri ya. Ya kita lemah gitu ya. Buat apa kita berpendapat gitu ya. Karena itu kita perlunya mempelajari Al-Quran, mendalaminya ya. Bagaimana kata para ulama salaf gitu ya. Iya. Inilah betulnya kita mempelajari tafsir ya gitu. Dan tentunya sudah berulang-ulang disampaikan,
pelajari tafsir bukan jadi paranoid ya, kayaknya menafsirkan sendiri, bukan menafsirkan sendiri. Maka kita itu melihat tafsir para ulama gitu. Maka itulah yang akan menjadi objek pemikiran kita dalam melaksanakan syariat ya gitu. Itu yang menjadi dasar gitu. Bukan kita akhirnya nafsirkan sendiri ya gitu, enggak. Ya kita makhluk apa gitu ya, bisa nafsirkan sendiri gitu. Penafsirannya, Iya. pemahaman. Nah, karena itu memang ada kewajiban seorang muslim di dalam pelajari tafsir ya gitu. Dalam pelajarinya, seorang muslim itu wajib menyadarkan pada dirinya ketika menafsirkan bahwa posisinya adalah seorang penerjemah Allah. Artinya ya, penerjemah di sini adalah memahami ya, memahami apa yang Allah maksudkan. Ya minimal untuk dirinya sendiri. Ketika memahaminya ya, Kalau itu Al-Quran kan ada artinya, itu tafsir mana itu? ya terjemah dengan tafsir beda. Terjemah mah ya terkadang beda-beda juga. Iya. Sudut penerjemahan setiap penerjemah itu beda-beda ya. Gitu. Jadi nggak semua penerjemah itu ya sama gitu ya gitu. Tergantung bagaimana sudut yang ya di apa kerucutkan gitu ya pada pemahaman yang mana gitu ya gitu. Tapi tafsir itu adalah penjelasan. Tafsir itu penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Dari ayat-ayat ini apa penjelasannya, bagaimana Nggak mengambang ya, kita Iya. tahu artinya, tujuannya gitu. iya, bagaimana menurut bahasa, bagaimana menurut lugah, istilah, asbabun nuzul, gitu ya gitu. Bagaimana penjelasannya di hadis dan sebagainya. Itu tafsir ya gitu. Sehingga kita ya tidak bisa hanya pada penerjemah saja kita lihat terjemahannya yang nggak bisa. Gitu. Maka kita memahami ilmunya itu akan jadi saksi atasnya ya terhadap kalam yang dimaksudnya. Sehingga dengan kesaksian ini dia telah mengagungkannya. Semakin mengagungkan Allah ya gitu. Takut untuk mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Yaitu yang dapat membawanya terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Dan lantas karenanya pula dia akan terhina pada hari kiamat kelak. Diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mengharamkan persekutuan dengan Allah ya, atau kesyirikan, sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Karena itu haramnya kita memahami dari apa yang tidak kita ketahui, ikut-ikutan ya, atau hanyalah berdasarkan ya kebiasaan ya, gitu. Bukan dari firman-Nya, bukan dari sunnah. Dan inilah yang dilarang ya.
Juga Az-Zumar ayat 60. Surah 39 ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadabu ala Allahi wujuhuhum muswaddah laisa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, ya, yang berkata-kata terhadap Allah tanpa ilmu. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ya. Maka tentunya sebagai counter, ya, atau perisai dari siksa Allah diantaranya adalah tentunya kita senantiasa memahami tafsir ini, ya. Dengan itu pula bertambah pengangguran kita kepada Allah. Karena orang-orang yang berdusta tentunya zaman sekarang ini banyak sekali, ya gitu. Ya sekte-sekte yang aneh, aliran yang nggak jelas lah gitu. Sudah dijelaskan ya. Tentunya dengan mempelajari tafsir ini wasilah yang agung, ya, yang pula tentunya kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, ya. Itu sebenarnya inti dari pelajaran tafsir, ya gitu. Nanti kita akan pelajari pula bagaimana dari manfaat Al-Quran dan sebagainya, ya. Jadi panjang tentang ulumul Quran ini, ya. Belum nanti perbedaan tafsir dan ta'wil, ya gitu. Nah itu tentunya banyak juga hal-hal atau faedah yang bisa kita tentunya ambil dari tafsir itu, ya gitu. Salah satunya juga kita melakukan Allah melalui ciptaannya juga, ya gitu. Dan pola terbukanya wawasan ilmu, ya gitu. Ya. Di antaranya Al-Quran itu menerangkan semuanya tanpa terlewat, ya. Tanpa terlewat satupun, semua ilmu wawasan itu ada, ya. Ketika kita mendalami Al-Quran, ya, dari 6.236 ayat kita dalami dengan tafsirnya, itu pasti akan terasa, ya. Nah, ini menyentuh tentang inilah, tentang itu gitu, ya. Bakal banyak, ya, yang kita dapatkan faedahnya itu, gitu. Dan pula kita bisa saksikan pula, ya, bagaimana Al-Quran itu, ya, bukan hanya sekedar bacaan, sekedar hafalan, tapi bagaimana memahami sudut-sudut yang penting di dalam kehidupan ini, ya. Di mana setiap permasalahan kita itu ada solusinya, ya. Jalan keluarnya di sini jalan keluarnya. Gitu.
Dan ini memang sudah terus diulang-ulang ya. Sebab ya jalan sekarang itu di zaman milenial ya gitu. Tidak jarang ya para pemuda ya terjebak ya gitu. Belajar lewat HP. Banyaklah kejebakan-jebakan sekarang gitu ya gitu. Yang terkadang itu dari pergaulan, terus dari ini juga medsos juga ya. Kita berapa lama bisa scroll gini ya gitu ya. Tapi kalau kita membuka lembaran-lembaran Quran kita berapa lama? Lebih sedikit terkadang membuka lembaran Quran daripada scroll HP gitu. Bisa lebih lama itu, bisa setengah jam, bahkan sejam, bahkan lebih dari jam 2 jam. Ya cuman sejus itu kan cuman berapa? Cuman sejam tuh. 9 lembar ya. 10 lembar. Sejus itu 10 lembar. 10 lembar ya, kadang ada yang kurang sedikit atau lebih sedikit ya gitu. Ya rata-rata 10 lembar. Ya seperti ada yang beda ya, di beberapa juz ya, seperti ada yang wa ma'aliyala Abdul Adi dan seterusnya, itu kan ada yang diawali di situ ya, di ayat itu juznya, ada yang pas di situ di halaman selanjutnya itu ada yang berbeda-beda, jadi tetap ya rata-rata mah 10 lembar gitu. Tapi dari 10 lembar itu satu halamannya cuma 2 menit, 2 menit doang gitu. Ya, kalau banyak dibaca yang lila-lila kan. iya, selembar aja itu cuman ya 5 menit lah gitu. Kalau 2 menit cuma 2 menit ya 4 menit kalau lancar mah gitu ya gitu. Itu nanti bisa kalau ya apa syafaat nanti kalau dia diam kiamat. Iya, benar. Al-Quran itu jadi syafaat. Safi ali ashabi ya gitu. Jadi dalam sekali lah Al-Quran itu ilmunya ya. Seluas samudra ya, tidak bisa kita semuanya menjangkau ya. Mau secapai apapun kita lelahnya menelusuri samudra, tidak akan kita bisa mencapainya semuanya gitu. Iya. Orang sudah naik gunung, pasti ada gunung yang belum disampaikan gitu ya. Kita naik gunung mana yang belum sampai gitu ya, ke puncak gitu. Tuh. Udah bisa naik Mount Everest misalnya. Nah, coba naik gunung yang sangat dingin kan susah, kan berat. Gitu. Sudah melalui samudra ini samudra itu, coba gitu ya gitu. Samudra yang lebih luas lagi kan gitu. Dan lebih mengancam misalnya ketika hujannya, pasti nggak akan bisa, berat. Itulah ilmu Al-Quran ya, sangat luas ya, kita tidak akan bisa mencapainya. Tapi disinilah kita minimal ya kita pelajari sedalam mungkin ya gitu, sedalam mungkin. Nah ini hari-hari ini juga momen ya gitu, momen menghatamkan Quran 10 hari inilah gitu, 10 hari ini gitu, kalau bisa ya. 10 hari ini coba sehari 3 juz ya cuma 3 jam kalaupun mau kan. Ini kan lebih utama cuma 3 jam kalau 3 juz kan, sehari ya. Itu beres pas Idul Adha-nya, beres tuh menghatamkan Quran. Bisa tuh. Bagi masa-masa libur mah tuh. Ngapain katanya, dan nontonnya gampang tuh, nonton timnas dan itu mah gampang, tapi kadang ini yang jadi berat itu adalah penghambaan kita. Dan ini yang tentunya melalui Al-Quran lah wasilah kesuksesan itu ya gitu. Paling segitu dulu ya yang bisa diterangkan. Nanti insya Allah untuk pelajaran yang lewat seperti hadis dan juga akhlak dan nilainya itu dibahas ya. Dan pelajaran tentang kurban juga sebenarnya sedikit lagi juga ya. Karena hanya tinggal ya 1 atau 2 pertemuan ya insya Allah.
Walafikum minkum. Kita lanjutkan lagi nanti besok pada sholat zuhur ya. Ya, pada sholat zuhur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa rabbana atina min hasanah benar. Allahumma inna nas'aluka wa taqwa wal afafa. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.